Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 27 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Eksklusif dalam iman, inklusif dalam kasih. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lebar pelataran itu, bagian depannya yang di sebelah timur 50 hasta. 15 hasta tirai pembatas untuk sisi yang satu dengan 3 tiang dan 3 alas tiangnya, dan 15 hasta tirai pembatas untuk sisi lainnya dengan 3 tiang dan 3 alas tiangnya. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu dengan 4 tiang dan 4 alas tiangnya, tirainya 20 hasta, hasil sulaman dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan dari linen halus yang dipintal benangnya. Semua tiang yang mengelilingi pelataran itu harus dihubungkan dengan penyambung-penyambung dari perak. Kait-kaitnya pun dari perak, sedangkan alas-alasnya dari tembaga. Saudara yang terkasih, dalam pembangunan kemah suci, Allah memerintahkan Musa membuat setiap bagian dengan sangat teliti dan tidak boleh salah. Tidak ada bagian yang dibuat sembarangan, karena setiap detail memiliki makna rohani. Mulai dari ukuran, bahan, warna, sampai cara pemasangannya, semuanya ditentukan langsung oleh Allah. Yang berikut Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat pintu pelataran. Sekilas, pintu ini terlihat sederhana, karena hanya kain yang digantung. Namun Allah memberi perintah khusus tentang letaknya, panjangnya, warnanya, bahkan tiang penyangganya. Itu berarti pintu ini bukan sekedar akses fisik, tetapi memiliki pesan rohani. Pintu itu adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke pelataran. Namun yang menariknya, pintu itu dibuat dari kain yang indah, yaitu ungu, biru, kermizi, dan lenan putih. Setiap warna ini menceritakan tentang Kristus, yaitu Raja yang mulia, berasal dari sorga, mengorbankan dirinya, dan hidup dalam kekudusan. Jadi, sebelum Yesus lahir, Allah sudah menempatkan gambarnya di pintu pelataran. Jadi pintu itu berbicara tentang Kristus. Saudara, sama seperti pintu pelataran yang hanya satu, demikian pula keselamatan hanya melalui Yesus. Dunia boleh menawarkan banyak jalan, tetapi Allah sudah menetapkan hanya ada satu pintu menuju hadiratnya. Ini bukan kesombongan rohani, melainkan ketetapan ilahi. Yesus sendiri berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Kita dapat lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita percaya dengan tegas bahwa Kristus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Namun, bagaimana kita hidup di tengah dunia yang plural, penuh perbedaan agama dan keyakinan? Apakah berarti kita harus membenci mereka atau memusuhi mereka? Tentu saja tidak. Yesus memang satu-satunya pintu keselamatan, dan kita pun meyakini bahwa tidak mungkin manusia dengan kemampuannya sendiri dapat datang kepada Allah yang kudus tanpa melalui pengampunan dosa. Namun Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, bahkan mereka yang berbeda keyakinan. Saudara yang terkasih, ketahui bahwa toleransi yang sejati ialah mengasihi dalam perbedaan. Toleransi tidak menyamakan semua agama, tetapi menghormati keyakinan orang lain dan tidak memaksa atau menghakimi mereka. Jadi, tugas kita sebagai orang percaya, kita jangan memaksa orang lain untuk percaya dengan agama kita, melainkan menghormati mereka dan tetap menjaga identitas kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang pada Kristus sebagai satu-satunya pintu, namun berjalan di dunia dengan hati yang penuh kasih, sehingga melalui hidup kita, orang lain bisa melihat betapa indahnya sang pintu itu. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda iman? Mengasihi atau menghindar? Menghormati atau menghakimi? Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang mengasihi serta menghormati orang yang berbeda keyakinan dengan kita.
Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan Tuhan sepanjang malam. Kami sudah tidur dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Semua kami yakin dan percaya karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini. Bagaimana kami diajar kembali, kami diingatkan kembali untuk menghormati, mengasihi orang yang berbeda keyakinan dengan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, melainkan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga lewat pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam setiap praktek kehidupan kami. Bapa, hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitas kami pada hari ini, kami yang bekerja, studi, bisnis, semua Tuhan, aktivitas kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.